Di sini kan sudah jelas. Nah, pusatnya itu adalah 2, apa nih? Satu lagi. Karena di sini tandanya plus, berarti plus ini kita bisa pecah menjadi minus dan minus 3. Nah, jadi sebetulnya yang menjadi pusat di koordinat Y-nya adalah minus 3 ya. Jadi kalau dia plus, artinya koordinatnya minus. Jadi pusat lingkarannya berada di titik 2, minus 3 ya. Di triknya tinggal dilihat aja ya, disamakan ke persamaannya. Simple banget, berarti jawabannya adalah option yang A. Channel bersama kakak Karey. Nah, kali ini kita bakal ngebahas nih soal tentang prediksi SNBT ataupun UTBK di tahun 2025, khususnya tentang subbab pengetahuan kuantitatif. Nah, di sini kakak bakal kasih beberapa cara cepat, dan untuk pembahasan soal-soalnya langsung simak penjelasan berikut. Oke, di soal yang pertama, nah di sini disediakan persamaan lingkaran X minus 2 kuadrat ditambah dengan Y plus 3 kuadrat sama dengan 16. Nah, yang ditanyakan di sini adalah pusat dari lingkaran. Nah, jadi teman-teman harus tahu ya, lingkaran itu adalah spesial ya, bentuk bangun datar yang spesial karena jarak dari pusat ke setiap sisi pada lingkaran ya, itu sama jaraknya, yang kita sebut sebagai jari-jari. Nah, persamaan lingkaran tersebut ya, kita bisa buat sebagai X minus A kuadrat ditambah dengan Y minus B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ingat, ini adalah persamaan daripada lingkaran ya. Nah, persamaan umumnya gitu. Persamaan umum. Oke, daripada lingkaran. Nah, teman-teman di sini ditugaskan mencari pusat. Nah, pusat dari lingkaran sendiri sebetulnya simple banget. Nah, pusatnya itu adalah A, B. Jadi yang ada di sini sama di sini itu adalah pusat. So, kita bisa lihat nih. Di sini kan sudah jelas. Nah, pusatnya itu adalah 2, apa nih? Satu lagi. Karena di sini tandanya plus, berarti plus ini kita bisa pecah menjadi minus dan minus 3. Nah, jadi sebetulnya yang menjadi pusat di koordinat Y-nya adalah minus 3 ya. Jadi kalau dia plus, artinya koordinatnya minus. Jadi pusat lingkarannya berada di titik 2, minus 3 ya. Di triknya tinggal dilihat aja ya, disamakan ke persamaannya. Simple banget, berarti jawabannya adalah option yang A. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Nah, di sini pun teman-teman disediakan persamaan lingkaran. Yuk kita kupas lagi ya. Persamaan lingkaran itu adalah X minus A kuadrat, kemudian ditambah dengan Y minus B kuadrat sama dengan R kuadrat, di mana pusatnya itu adalah A, B. Nah ya, ini jadi A dan B ini adalah sebagai pusat, titik pusatnya. Kemudian untuk jari-jari itu adalah R ya, jari-jari. Ingat, jari-jari itu jarak dari pusat ke semua sisi yang ada pada lingkaran itu sama ya, yaitu kita sebut sebagai jari-jari, simbolnya adalah R. Nah, teman-teman di soal ini diminta mencari jari-jari. Ya udah, simple aja. Yuk kita tulis lagi persamaan lingkaran yang ada di soal. X minus 3 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat sama dengan 49. 49 ini kalau teman-teman rubah ke dalam bentuk kuadrat itu adalah 7 kuadrat. Benar gak? Tuh ya. Jadi bisa minus 7, bisa 7. Tapi kita anggap plus. Kenapa plus? Karena jarak jari-jari itu, ini kan skalar ya, namanya jarak. Ya kita anggap selalu sebagai positif ya gitu. Mungkin jarak dari sini ke sini adalah minus gitu ya. Nah, kita coba cocokkan. Berarti kita ambil aja bagian belakang sama dengan ini. Berarti R kuadrat itu sama dengan 7 kuadrat, teman-teman. Ya sudah, coret saja. Berarti jari-jarinya adalah 7. Artinya kalau dalam lingkaran dari pusat, nah jarak ke setiap sisinya itu adalah 7 ya. Itu kita sebut sebagai jari-jarinya adalah 7. Oke, simpel ya. Jadi kita tinggal lihat kalau bentuk umumnya seperti ini, kita tinggal lihat jari-jarinya di bagian yang belakang. So, langsung saja checklist jawaban yang D. Oke, ke soal yang terakhir di sini ada persamaan lingkaran juga ya. Ingat, persamaan lingkaran itu bentuk umumnya adalah X minus A kuadrat ditambah dengan Y minus B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, yang dicari adalah persamaan garis ya. Nah, di mana garis tersebut adalah garis singgung lingkaran di titik 3,1. Nah, teman-teman harus tahu seperti ini. Jadi kalau ada lingkaran ya, misalkan di titik 3,1 itu ada garis yang menyinggung. Nah, garis ini menyinggung di titik 3,1 misalkan. Apa sih persamaan garisnya? Karena
garis singgung di titik yang berbeda itu akan menghasilkan persamaan garis yang berbeda. Mungkin ini garis G, ini garis G aksen ya. Mungkin kalau dia nyinggungnya ke sini di titik ini, beda juga persamaan garisnya ya, aksen-aksen. Nah, yang kita cari adalah persamaan garis ini di mana dia menyinggung di titik 3,1. Nah, ini simpel aja. Jadi triknya adalah teman-teman lihat, ini kan kuadrat nih. Pecah. Jadi x minus 1 dikali x minus 1 karena kan kuadrat. Ditambah dengan y plus 2, y plus 2 sama dengan 4-nya taruh aja deh 4. Nah, sisi sebelah kiri ini, yang sebelah kiri kita masukin absisnya dan ordinatnya atau titik singgungnya gitu ya, yaitu 3,1. X-nya kita ganti dengan 3 ya. Berarti 3 dikurangin 1 adalah 2. 2 ini yang sisi kanan biarkan sebagai variabel ya. Ini juga yang kanan biarkan sebagai variabel y. Berarti ini y plus 2 kita ganti y-nya dengan 1. 1 tambah 2 adalah 3. Nah, yang kanannya tetap biarkan sebagai variabel. Kemudian kita kalikan secara distributif. 2 kali x adalah 2x, 2 kali minus 1 adalah minus 2. Kemudian 3 kali y, 3 kali 2 ya, kali pelangi gitu. 3y tambah 6 sama dengan 4. Berarti ini 2x ditambah dengan 3y. Ini kan ada plus 6 sama minus 2. Berarti tinggal tersisa plus 4 ya. Nah, sama dengan 4. Coret 4-nya, berarti yang tersisa persamaan garis singgungnya adalah 2x tambah 3y sama dengan 0. Nah, ini jawabannya simpel aja ya, yang A. Ingat, sisi sebelah kiri kita masukkan koordinat titik singgungnya, yang kanan biarkan sebagai variabel. Nah, di sini kakak sediakan satu soal latihan ya, silakan kalian coba kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar. Untuk pembahasan soal-soal selanjutnya, pantengin terus GIP Media Channel. See you di next video dan sampai jumpa.